Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara mengalami keadaan yang terasa tidak berubah dalam waktu yang lama? Hari demi hari berjalan biasa saja, bahkan terkadang terasa semakin sulit. Namun seringkali saudara, kita lupa bahwa Tuhan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengubahkan keadaan kita. Dalam Alkitab ada banyak kisah ketika Tuhan mengubah situasi seseorang secara drastis dalam waktu yang singkat. Salah satunya adalah Yusuf. Dari penjara menuju istana. Setelah bertahun-tahun menjadi budak dan mendekam di penjara, tiba-tiba ia dipanggil menghadap Firaun. Apa yang terjadi pada Yusuf, saudara, mengajarkan kepada kita juga bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ketika kami tidak melihat jalan keluar, Engkau tetap bekerja menurut rencanamu yang sempurna. Bukalah hati kami ya Tuhan, untuk memahami firman-Mu dan semakin mengenal kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah 2 tahun dilupakan oleh juru minuman, Yusuf tetap berada di penjara. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan menjadi berubah. Namun pada saat Firaun mengalami mimpi yang mengganggunya dan tidak ada seorang pun mampu menafsirkannya, Tuhan mulai menggerakkan peristiwa yang telah dipersiapkannya. Dalam beberapa saat saja, Yusuf dipanggil keluar dari penjara untuk berdiri di hadapan orang yang paling berkuasa di Mesir. Bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya sanggup mengubah keadaan saja, tetapi juga sanggup memakai caranya sendiri untuk memperkenalkan kuasa, kedaulatan, dan kemuliaannya kepada banyak orang. Mari kita membaca Kejadian 41 ayat 14-16. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah sanggup mengubah keadaan dalam waktu sekejap di ayat 14. Di ayat ini saudara menggambarkan perubahan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Yusuf. Beberapa saat sebelumnya ia masih berada di penjara, namun setelah perintah Firaun datang, Yusuf segera dikeluarkan, mencukur rambutnya, mengganti pakaiannya, dan berdiri di hadapan raja. Apa yang tidak berubah selama bertahun-tahun, berubah dalam waktu sekejap. Inilah kuasa Allah saudara. Dia tidak terikat oleh keterbatasan waktu maupun keadaan kita manusia. Terkadang kita terlalu fokus pada lamanya masalah pergumulan yang kita hadapi, sehingga kita lupa bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya pada waktu yang Dia tentukan. Di Mazmur 126 ayat 1 dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion,
keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, mimpi itu biasanya cuma sekejap, saudara. Joni Eareckson Tada juga berkata bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk diubah ketika waktunya tiba. Karena itu, saudara, apa yang tidak berubah selama bertahun-tahun itu dapat Tuhan ubah dalam waktu sekejap. Dan yang kedua, Allah berdaulat memakai caranya untuk mengubah seseorang di ayat 15. Firaun berkata kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Perkataan ini menunjukkan bagaimana Tuhan telah memakai seluruh perjalanan hidup Yusuf untuk mempersiapkan masa depannya. Tuhan memakai sumur, perbudakan, fitnah, dan bahkan penjara untuk membentuk karakter Yusuf. Tanpa proses itu, saudara, Yusuf mungkin tidak akan menjadi pribadi yang siap menerima tanggung jawab besar yang akan diberikan kepadanya. Seringkali juga kita hanya ingin melihat hasil akhirnya, tetapi Tuhan juga peduli pada proses pembentukan hidup kita. Sebagaimana Roma 8 ayat 29 mengatakan, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya." Karena itulah Elisabeth Elliot juga berkata bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan yang diizinkannya terjadi dalam hidup anak-anaknya. Dengan demikian, saudara, Tuhan lebih tertarik membentuk pribadi kita daripada sekedar mengubah keadaan kita. Dan yang ketiga, Allah bekerja supaya semua orang mengenal pribadinya yang berkuasa dalam hidup ini. Di ayat 16, ketika Firaun memuji kemampuan Yusuf, Yusuf tidak mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Bahkan ia menjawab, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Yusuf memahami bahwa kesempatan ini bukanlah tentang dirinya, saudara, melainkan tentang Tuhan. Di hadapan penguasa terbesar Mesir, Yusuf dengan berani menyatakan kesaksiannya bahwa hanya Allah yang sanggup memberikan jawaban. Melalui peristiwa ini, saudara, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada Firaun dan seluruh Mesir sebagai Allah yang hidup dan berkuasa serta berdaulat dalam dunia ini. Tujuan utama dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kita bukan sekedar membuat hidup kita lebih baik, lebih nyaman, tetapi supaya semakin banyak orang mengenal Dia. Matius 5 ayat 16. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Artinya, saudara, Tuhan Yesus menginginkan kita supaya dalam hidup ini kita menjadi kesaksian bagi orang lain tentang pribadi Allah. John Piper berkata, Allah paling dimuliakan ketika manusia menemukan kepuasan tertinggi mereka di dalam Dia. Dengan demikian, saudara, maka Tuhan memberkati hidup kita bukan untuk memuliakan diri kita. Itulah yang sering disebut dengan soli ego gloria, tetapi tujuannya adalah untuk soli deo gloria, memuliakan nama Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang berada dalam masa yang sulit seperti Yusuf. Jangan putus asa, saudara. Tuhan sanggup mengubah keadaan saudara kapan saja menurut waktunya. Percayalah,
bahwa setiap proses yang sedang saudara alami saat ini itu tidak sia-sia. Tuhan sedang membentuk karakter dan iman saudara. Dan ketika Tuhan mulai membuka jalan, gunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan tentang Kristus melalui hidup saudara. Karena tujuan terbesar dalam hidup kita sebagai orang percaya bukanlah menjadi terkenal, melainkan membuat Tuhan semakin dikenal. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan hidup saudara kapan saja? Apa yang mungkin sedang Tuhan bentuk dalam hidup saudara melalui proses saat ini? Dan apakah keberhasilan dan kesempatan yang saudara miliki itu membawa orang lain semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau berkuasa mengubah keadaan hidup kami. Tolong kami Bapa untuk mempercayai setiap proses yang Engkau izinkan dan tetap setia berjalan bersamamu. Pakailah hidup kami untuk memperkenalkan dan bersaksi tentang kemuliaan-Mu kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang percaya dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Apapun yang menjadi doa dan harapan, mari Bapa Engkau genapi, karena kami percaya Engkau sanggup dan berdaulat atas hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan iman yang teguh, hati yang siap dibentuk, dan keberanian untuk memuliakan Tuhan dalam setiap kesempatan yang Allah berikan dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.